Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Senang hati ini menjumpai saudara kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa datang lagi kepada Tuhan bersama-sama. Saya mengajak saudara untuk menikmati nutrisi kehidupan, sehingga kehidupan kerohanian saya dan saudara boleh semakin berkembang. Tetap tinggal teguh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 dan 61. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60, kita mulai. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Ayat yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini adalah respon daripada murid-murid Yesus mengenai pemberitaan firman Tuhan, mengenai bagaimana firman Tuhan itu disampaikan, mereka dengarkan. Mereka mendengar tentang apa? Ayat yang bagian pertama di sana dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, mendengar berita bahwa firman Tuhan itu, Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Sebagai roti hidup yang turun dari surga. Surat yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid di sana mengatakan, apa yang Yesus jelaskan, apa yang Yesus sampaikan, apa yang mereka dengar itu, mereka mengatakan, perkataan ini keras. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ulang lagi, perkataan ini keras. Reaksi daripada murid-murid Tuhan, mereka mengatakan, perkataan ini keras, sehingga siapa yang mampu atau sanggup mendengarkannya? Mengapa demikian? Perkataan apa yang keras, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Saudara bisa membaca pada ayat di atasnya, bagaimana roti hidup itu yang turun dari surga itu dalam bentuk pribadi Yesus itu. Mereka harus makan tubuh dan darah Yesus, makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang membuat perkataan ini menjadi keras. Sehingga siapa yang sanggup mendengarkannya? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perkataan penjelasan Yesus yang memperkenalkan Yesus sebagai roti yang hidup dari surga. Mereka sudah mendengarkan itu, tapi mereka sulit untuk bisa menerima itu. Sulit bisa memahami apa yang dimaksud dengan roti yang hidup itu, yang dimana kita harus memakan dagingnya dan minum darahnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang di atasnya di sana dikatakan, orang-orang Yahudi bertengkar. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi bertengkar. Kenapa? Bagaimana mungkin harus memakan daging? Bagaimana mungkin harus minum darah manusia, yaitu Yesus sendiri? Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Pada ayat yang ke-61 di sana dikatakan juga murid-murid bersungut-sungut. Tuhan tahu itu. Murid bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sulit untuk menerima. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendengarkan penjelasan, memperkenalkan diri Yesus kepada mereka, tapi mereka sulit untuk bisa menerima itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, diperlukan suatu kerendahan hati. Diperlukan suatu kerendahan hati untuk bisa menerima perkataan yang keras ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi bertengkar satu dengan yang lain, tidak bisa menerima apa yang Yesus jelaskan itu. Demikian pula murid-murid.
Mereka bersungguh-sungguh satu dengan yang lain. Sehingga Yesus mengatakan pada ayat yang ke-61 tadi, bagian akhir, adakah perkataan ini menggoncangkan iman? Adakah perkataan ini yang mengusik hatimu? Adakah perkataan ini yang melukai hatimu? Perkataan yang keras ini, yang sulit untuk bisa mereka terima ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari, diperlukan suatu kerendahan hati. Bagaimana reaksi mereka? Hanya ada dua reaksi mereka. Apakah mereka menerima, ataukah mereka menolak? Ataukah mereka percaya dan hidup, ataukah mereka tidak percaya dan mati? Perkataan yang keras yang dari Tuhan itu membawa kepada kehidupan yang kekal. Barang siapa makan dan minum darah Yesus, mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah yang menggoncangkan hati mereka. Itu yang menggoncangkan iman mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya siapa yang sanggup untuk bisa mendengarkan perkataan yang keras semacam ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mereka tak mengikut Yesus sebagai murid? Ataukah mereka menolak perkataan itu dan mereka meninggalkan Yesus sebagai posisi sebagai murid dan tidak lagi mengikut kepada Yesus dan hilang semuanya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, bagaimana pendengaran kita, reaksi kita kepada firman Tuhan? Pada saat kita hari Minggu beribadah di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, reaksi apa dalam hati kita, dalam kehidupan kita? Bisakah kita menerima firman Tuhan itu secara utuh? Ataukah kita menolaknya? Pada saat kita membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap malam, sebagai renungan pribadi, bagaimana reaksi saya dan saudara? Apakah kita bisa menerimanya atau menolaknya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, saya mengajak kepada saya dan saudara, tetap jangan tinggalkan dia, ikut sertakan dia dalam setiap aktivitas kita, sehingga Tuhan memberikan pencerahan kepada saya dan saudara untuk bisa mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, apa yang dimaksud oleh Tuhan kepada kehidupan saya dan saudara. Selamat beraktivitas. Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Dia pun juga menjadi bagian dalam kehidupanku. Haleluya. Amin.